Hai netizen, selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Masih semangat gak nih? Wah, kayaknya ada yang masih ngantuk tuh. Oke, oh ya nih Salsa. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Deksa Putra Pratama, biasa dipanggil Deksa, dan rekan saya. Nela Salsabila bisa dipanggil Salsa. Kita bakal nentuin sore ini dengan Pildetik. Nah, ngomong-ngomong soal ketua baru nih Salsa, ada yang tahu nggak nih kandidat favoritnya masing-masing? Udah ada pilihan belum? Yang belakang udah ada pilihan belum? Wah, ternyata semangatnya membara banget nih. Yang pasti teman-teman semuanya, semoga semangat tersebut bisa tersalurkan ya kepada seluruh kandidat yang akan berorasi visi misi ke depannya. Jangan dulu, tapi serius. Hari ini spesial banget nih karena Pildetik 2025. Bentar deh Salsa. Emang Pildetik tuh kepanjangannya apa sih? Pemilihan Direktur Metik. Wah. Simpel kan? So, sebelum kita mulai, yang kedua kita ada rules dulu nih tentang siapa yang bakal jadi leader, yang bakal bawa Matic lebih tinggi dan lebih keren lagi ke depannya. So, sebelum kita mulai, rulesnya pertama adalah HP di silent ya, biar gak ganggu. Yang kedua, tetap stay engaged karena nanti bakal ada sesi tanya jawab, dan yang pasti jangan malu-malu buat bertanya ya teman-teman semuanya. Dan yang paling penting, have fun. Nah, buat teman-teman semuanya, are you ready guys? Sekali lagi kurang semangat nih. Are you ready guys? Oke, let's make this afternoon memorable. Baik, sekarang saatnya kita dengarkan sambutan dari pembina Metik kita. Untuk Bapak Ahmad Ilham Ramadhani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Deksa dan Salsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin singkat aja ya, nggak panjang-panjang. Jadi di momen ini, kenapa Zura? Di momen ini tuh intinya kita akan memilih ketua Metik yang nanti akan bareng-bareng membawa kita semua ya, dengan saya, dengan semuanya yang ada di Metik itu berkembang bareng-bareng lah. Kemudian yang perlu saya ingatkan, siapapun yang menjadi ketua, kita harus sama-sama saling support. Ya. Jadi Metik ini bukan punyanya ketua, bukan punya saya, tapi punya kita bersama, kan gitu. Jadi jangan takut yang jadi ketua ya, siapapun yang jadi ketua, jangan takut menanggung bebannya sendirian. Ya. Jangan takut ditinggal teman-temannya juga. Toh kalau boleh cerita, di 32 kemarin pun juga banyak ditinggal. Ditinggal kemana? Ditinggal LKS. Ada berapa teman-teman kemarin yang ke LKS? 5 lebih, 6 mungkin. Jadi ya saya sempat bingung ketika ditinggal anak-anak LKS, siapa yang mau handle Metik? Ternyata tetap bisa jalan. Kenapa? Ya karena Metik ini bisa dijalankan karena ada kalian semua, kan gitu. Ya, saya pun nggak akan ninggal, kan gitu. Yang penting sama-sama saling tahu mana yang bisa di backup, sama-sama tahu kita di sini saling belajar. Saya juga sama, di sini juga belajar banyak hal dari kalian. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, untuk mencoba menunjukkan diri kalian, karena kadang kesempatan itu bisa hadir karena kalian menunjukkan diri kalian, kan gitu. Tapi kesempatan gak akan bisa datang kalau kalian gak menunjukkan diri, kan gitu. Ya, jadi harapan saya siapapun nanti yang terpilih, harapannya semua yang ada di sini ataupun yang masih berhalangan hadir bisa sama-sama saling support. Ya, jangan biarkan ketuanya berdiri sendiri. Ya, sehebat apapun ketua yang terpilih nggak akan bisa jalan
sebuah organisasi kalau anggotanya nggak bisa saling support. Tuh. Jadi akan percuma, siapapun yang kepilih, sehebat apapun, itu akan percuma kalau isinya nggak bisa saling support. Jadi harapan saya sih, tanamkan baik-baik. Tujuan kita di sini yaitu bermanfaat pertama untuk sekolah, untuk semua siswa-siswi SMK Telkom. Kalau diberi kesempatan lebih, juga bermanfaat ke sekitar sekolah, kan gitu. Ya. Jadi ya itu saya tekankan lagi, mohon supportnya siapapun yang terpilih, kita dukung bersama-sama. Gitu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham atas sambutannya yang menginspirasi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ilham, pembina medik kita. Oke, sebelum mulai kami akan jelasin dulu mekanisnya. Jadi gimana Deksa? Jadi nanti ada presentasi dari ketiga kandidat. Masing-masing kandidat memiliki waktu presentasi yaitu 8 menit. Dilanjut dengan sesi tanya jawab yaitu 3 audiensi saja ya teman-teman semuanya. Bener banget. Jadi pastikan kalian dengerin dengan seksama dan siapkan pertanyaan yang kritis. Teman-teman semuanya udah siap? Yang belakang kurang keras suaranya. Udah siap? Yuk kita sambut bersama kandidat pertama. Abrafia Mauzara Ramadhani. Tepuk tangan. Halo teman-teman semua. Halo, gimana kabarnya semuanya? Mantap? Alhamdulillah, mantap. Oke, kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya di era sekarang tuh teknologi itu benar-benar makin canggih, tapi ngerasa kayak nggak ada ruang belajar buat bisa mengembangin teknologi buat lebih jauh. Nah, disinilah Matic hadir. Next, perkenalkan, nama saya Abrafia Mauzara Ramadhani, biasanya dipanggil Mauza. Saya dari kelas 11 RPL 2 dan di sini saya dari SMP Islam Al Akbar. Nah, ada juga nih keunikan saya yaitu ngide cepet di kondisi yang sepet. Misalnya kalau kalian itu lagi ada tugas benar-benar yang mepet banget deadline-nya. Nah, di sini nih keunikan saya itu dipakai. Jadi ide saya itu langsung benar-benar buat gitu. Nah, next buat visi misi Matic ini, yaitu yang pertama yaitu menciptakan generasi pemimpin muda yang inovatif, kolaboratif dan berorientasi solusi di bidang teknologi untuk masa depan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, sebenarnya di visi Matic ini sebenarnya udah benar-benar dijalankan sih. Soalnya dari pandangan saya yang pertama yaitu Matic itu nggak cuma ngebangun organisasi aja, tapi member-membernya, anggota-anggotanya itu juga ikut benar-benar berkembang dari desain dan juga coding. Nah, yang kedua, Matic di sini itu menjadi ruang berkembangnya kreativitas dan kekompakan. Nah, di sini Matic itu juga udah benar-benar sangat ngembangin kreativitas, apalagi di bidang desain ya. Nah, dan juga kekompakan tim. Nah, ini juga benar-benar digunain banget sih kalau misalnya kita lagi desain maupun coding kayak gitu. Nah, yang ketiga, Matic itu nggak ada senioritas. Ini benar-benar jelas banget dan berdampak panjang gitu. Lalu dengan ini misi dari Matic yaitu next.
Yang pertama yaitu mengembangkan solusi teknologi yang inovatif, aman dan berdaya saing global. Di sini juga Matic itu udah sebenarnya udah menjalankan misi ini, yaitu seperti menerima proyek eksternal dan juga internal, misalnya kayak proyek web kayak gitu. Nah, untuk kedepannya kita juga bakal untuk rencana kedepannya itu bisa buat AI buat eksternal kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu mendorong kolaborasi antara talenta muda, industri dan akademisi di bidang teknologi. Nah, di sini sebenarnya Matic itu juga udah menjalani misi ini kok. Kayak misalnya kita juga udah collab sama internal dan bahkan eksternal kayak misalnya Artfest Kosayu, terus juga sama kemarin sama OSIS 2 Malang kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyediakan wadah bagi pengembangan riset, kreativitas dan kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, di sini itu juga di bidang di divisi Matic Merch. Nah, di divisi Matic Merch ini itu kita udah jualan kayak merchandise, terus PDL, keychain dan stiker. Ini benar-benar juga mengembangkan teknik marketing, terus juga di bidang desainnya. Nah, yang keempat yaitu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan keberlanjutan dalam setiap pengembangan dan teknologi. Nah, di sini Matic itu juga udah benar-benar keren banget buat jalan misinya, kayak misalnya senioritasnya itu juga udah nggak ada. Terus kita juga udah pakai Notion Pro, Figma Edu, terus juga CapCut Pro juga. Next. Nah, di sini ini adalah track record saya. Di sini ada sisa 1 keamanan sampai di juara 1 cerdas cermat se-kabupaten. Nah, apa sih pengalaman yang bisa diambil di sini? Nah, pengalaman yang bisa diambil itu dari track record saya ternyata nggak bisa kerja sendiri. Jadi semua pekerjaan itu harus dikerjakan bareng-bareng gitu. Dan pentingnya komunikasi itu juga saya pelajarin sih dari jejak saya di sini. Next. Nah, di evaluasi Matic ini itu yang pertama yaitu probation yang belum rata. Meskipun kita ada probation UI UX, terus front end sampai back end, itu ada ilmu yang belum disampaikan dengan baik. Nah, di probation ini kayaknya untuk kedepannya akan lebih diperluas dan jangkauannya juga untuk umum gitu. Nah, yang kedua yaitu kurangnya interaksi antar anggota. Nah, di sini di kurangnya interaksi antar anggota, kita kemarin tuh bahkan ada yang nggak kenal sama divisinya sendiri kayak gitu. Nah, jadi untuk kedepannya kami harap itu untuk semua member Matic itu bisa mengenal satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya kolaborasi antar suborganisasi. Sebenarnya kita udah untuk podcast kemarin udah ini sih collab sama suborganisasi yang lain. Nah, di sini untuk kedepannya akan bisa dikembangkan lagi. Next. Nah, untuk program kerjanya sendiri di sini untuk Matic sebenarnya nggak usah muluk-muluk ya, soalnya kemarin untuk program kerja yang kemarin itu juga belum optimal, yaitu program kerja yang dioptimalkan itu yang pertama yaitu untuk probation, lalu merge ini lebih luas lagi jangkauannya, lalu di mentor itu untuk jurusan yang lain, nggak cuma RPL aja, lalu yang terakhir yaitu untuk menerima project untuk AI kayak gitu. Jadi karena di Matic ini program kerjanya udah benar-benar bagus banget, di sini cuma tinggal mengoptimalin aja kayak gitu. Next. Nah, ini penutup dari saya, melanjutkan yang baik dan membangun yang lebih baik. Cukup, terima kasih. Wah, ternyata keren banget ya teman-teman semuanya. Moza jangan pergi dulu Moza. Kita masih ada sesi tanya jawab dari para teman-teman semuanya yang udah hadir. Nah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Ada yang penasaran nih sama rencana Moza ke depannya? Teman-teman semuanya jangan malu ya, karena di sini adalah kesempatan emas kalian untuk tanya-tanya secara langsung kepada calon kandidat ketua kalian nanti. Boleh teman-teman semuanya untuk angkat tangan yang mau mengutarakan pendapat atau pertanyaan? Angkat tangan setinggi-tingginya ya. Boleh, Bara? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jendri Sarata Barat Terjaga dari Divisi Muklet Dev. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara mensukseskan Prokja Matic di tengah adanya event-event sekolah, terlebih banyaknya anggota yang menjadi panitia event. Terima kasih. Mensukseskan. Iya, benar. Jadi kayak ada event Matic kan juga ada event sekolah. Benar. Terima kasih ya Bara, izinkan saya menjawab. Jadi kan pastinya di Matic ini membernya itu nggak semuanya OSIS kan, nggak
semuanya organisasi yang lain. Nah, ini pastinya dibagi dulu dong, siapa sih yang ada di media di itu. Nah, terus habis itu kita lihat nih, ini eventnya dari media ini apa sih, nanti kita dalami lagi, terus kita lihat dulu nih membernya dan bisa beda itu siapa gitu. Nanti kita akan buat jadi panitia dari punya media. Sudah menjawab Bara? Oke, terima kasih Bara. Sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 2 kesempatan. Oke. Ya, jadi tadi kan bilangnya itu masalah yang selama ini dialami Matic itu kurangnya interaksi antar anggota, terus juga kurangnya kolaborasi dengan suborgan lain. Nah, itu kira-kira cara menyelesaikannya itu gimana? Oke, terima kasih ya Suci atas pertanyaannya. Oke, buat kurangnya interaksi antar anggota. Nah, di sini sih untuk angkatan belajar sendiri harusnya kan punya adik kelas. Nah, di sini kita harus bisa lah buat ngajak adik kelas itu buat kayak, ayo kita kerjain job desk kayak gitu. Terus juga ada interaksi informal yang dilakukan gitu ke member-member yang lain. Nah, untuk kurangnya kolaborasi suborgan. Nah, di situ ini bisa diperjelas dulu gimana proyeknya itu kayak gimana, programnya antara suborgan yang lain dan suborgan satu itu diperjelas dulu kayak gimana. Terus kita kolaborasi nih, terus kita tanyain nanti hasil ekspektasi hasilnya itu kayak gimana sih, biar kita itu hasilnya itu sama-sama benar-benar sesuai ekspektasi kayak gitu. Sudah menjawab Rizky? Oke. Masih ada 1 pertanyaan lagi nih teman-teman semuanya. Ada yang mau bertanya dari kakak-kakak 32? Oke, boleh? Terima kasih. Oh ya. Thank you Momon udah ini ya. Oh ya, ya. Thank you Moza. Kemarin kita sebelum latihan udah mau nerima saran dari Dika, dari aku dan juga Noval. Tapi sebelum kamu menerima tugas besar ini, kita kan mau lanjutin probation nih. Ada nggak ide yang udah terbesit di pikiran kamu kalau udah jadi ketua terus probationnya bakal ngapain aja? Terima kasih. Biar sekalian ngejelasin lah ke teman-teman. Gitu. Nah, untuk kedepannya itu bisa buat jurusan lain kayak TKJ sama PG mungkin yang lebih mungkin untuk pengembangan game ya, karena untuk alat-alatnya mungkin lebih memadai kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini juga browsernya itu juga bisa dibuka untuk umum gitu. Terus buat TKJ itu kayaknya buat browsernya itu nanti bisa dikasih ice breaking biar lebih seru lagi, terus dikasih tugas juga kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Moza dan kakak-kakak serta teman-teman semuanya yang udah mengutarakan pendapat. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Abrafia Mauzara Ramadhani dari kelas 11 RPL 2. Wah, gimana nih netizen semuanya? Udah kenal belum sama Abrafia Mauzara tadi? Wah, oke. Nah, kalau gitu kita coba slogan Matic. Matic, Creating Youth Innovators. Wah, gimana nih teman-teman semuanya? Bisa diulang lagi ya? Masih inget kan ya? Masih inget kan jargonnya Matic? Kita coba ulangi lagi ya. Matic. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, langsung saja kita lanjut ke kandidat yang kedua. Gimana, energinya masih full 100 kan ini ya? Kurang semangat yang belakang, masih full 100 ya energinya? Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia kandidat yang kedua, Fatan Arifudin.
Halo teman-teman semua. Nah, mungkin suborganisasi Matic ini merupakan tempat atau rumah bagi kalian untuk mengembangkan passion atau kemampuan kalian terutama di bidang IT. Nah, dari situlah saya di sini akan membawakan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk 1 tahun ke depannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatan Nahudin dari 11 RPL 8. Next. Saya alumni dari SMPN Negeri 1 Magetan dan saya berasal dari Kabupaten Magetan. Next. Oke, ini adalah 3 komitmen saya terhadap visi misi dari Matic itu sendiri yang saya singkat menjadi 3 kata, yaitu inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Yang pertama adalah inovatif karena kita tahu bahwa Matic itu sendiri merupakan sebuah suborganisasi yang berfokus pada bidang teknologi. Tentunya kita membutuhkan inovatif atau ide terbaru dari kita semua. Dan tentunya ide yang baru atau ide yang inovatif itu sendiri itu terbenak atau muncul dari benak pikiran yang kreatif dan tentunya kolaboratif sesama anggota yang akan menjadikan suatu ide-ide itu akan terrealisasikan dengan baik. Next. Berikut adalah prestasi yang telah saya raih selama SMP sampai SMK ini. Yang pertama adalah juara 1 lomba KIE, yaitu Komunikasi, Informasi, Edukasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Dan selanjutnya adalah juara 1 Business Plan pada sekolah jenjang SMK ini yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dan yang terakhir adalah juara 1 Moklet Idea Challenge yang diselenggarakan oleh SMK Telkom Malang. Tentunya prestasi ini juga membawakan saya berpengalaman untuk jauh lebih berani omong di depan umum dan tentunya juga pengalaman-pengalaman yang terbaik lainnya. Dan berikut adalah organisasi ataupun pengalaman yang telah saya ikuti. Next. Yang pertama adalah anggota OSIS C9, yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi, dan di tahun selanjutnya saya menjadi ketua seksi bidang OSIS C9 dan pada saat ini saya juga menjabat sebagai anggota Matic Merge di bidang desain grafis dan anggota Media Moklet di bidang desain grafis. Next. Nah, berikut adalah opini atau sudut pandang saya mengenai Matic selama ini. Karena kita tahu bahwa Matic ini adalah organisasi dari SMK Telkom Malang yang sudah berdiri sejak lama dan berfokus pada bidang teknologi yang memiliki struktural yang begitu baik sehingga dapat meningkatkan kinerja atau memudahkan para netizen dalam mengerjakan suatu program kerja ataupun proyek dengan efisiensi waktu yang telah diberikan. Tentunya Matic ini sendiri juga sudah berjalan sesuai dengan 4 misi Matic, yaitu inovatif, kolaboratif, entrepreneurship atau attitude. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Next. Tentunya Matic sendiri itu juga tidak berjalan dengan sempurna. Tentunya ada beberapa evaluasi dari saya untuk Matic. Yang pertama adalah kurangnya inisiatif sama Matizen, karena kita tahu terutama pada angkatan saya Matizen 33 itu kurang inisiatif dan responsif terhadap proyek-proyek yang sudah diberikan kepada teman-teman atau sesama Matizen dari 33 sendiri, sehingga itu akan memperlambat atau juga akan susah adanya penyelesaian proyek tersebut. Yang kedua adalah meminimalisir konflik antar suborganisasi, karena kita sudah tahu bahwa huru-hara mengenai Matic ini sendiri, sehingga kita seharusnya bisa lebih kolaborasi antara satu sama lain dengan cara gimana kita harus meningkatkan kinerja bagi Matizen ke depannya untuk sinergi yang kuat bagi Matic sendiri, karena kita tahu bahwa Matizen itu sendiri juga tidak mengikuti hanya Matic saja, namun pasti ada beberapa anak juga yang mengikuti lebih dari satu suborgan maupun organisasi lainnya, sehingga kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara satu dengan satu yang lainnya. Berikutnya adalah next. Program kerja dari Matic untuk tahun kedepannya atau satu periode kedepannya. Yang pertama adalah optimalisasi dan pengembangan program kerja yang lama yang telah diberikan oleh Matizen dari 32, sehingga beberapa kali atau beberapa banyak program kerja yang telah diberikan itu cukup banyak yang sehingga kita harus mengoptimalisasikan bahkan mengembangkan program kerja yang ada. Nah, tentunya pengembangan dan optimalisasi program kerja yang ada itu juga harus didukung oleh kolaborasi sesama satu dengan satu yang lainnya, dan tentunya juga dibutuhkan inisiatif dan responsif dari Matizen 33 maupun 34 nantinya, sehingga kita juga tidak akan meninggalkan atau tidak akan melupakan dari bantuan dari Matizen 32 untuk program kerja selanjutnya. Dan selanjutnya adalah program kerja mengenai pelatihan materi IT bagi eksternal. Tentunya kita sudah tahu bahwa Matic ini sendiri memiliki sebuah program kerja yang bernama probation dari Moklet Dev, sehingga ini mungkin dapat diperluas dan dapat
dapat dibuka oleh umum sehingga kita dapat memberikan materi-materi yang telah kita dapatkan selama di Matic itu sendiri kepada pihak luar atau pihak eksternal. Next, berikutnya. Saya teringat untuk menutup presentasi ini dari Starry lagu Hi-Fi, yaitu karena pelaut hebat tak pernah lahir dari laut yang tenang, dari lagu Hi-Fi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih. Presentasinya udah disampaikan oleh Fatan. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya kepada Fatan? Ayo guys, jangan sungkan-sungkan nih. Ini adalah kesempatan emas kalian buat tanya-tanya langsung ke Fatan. Mungkin yang mau tanya-tanya boleh angkat tangan. Ayo angkat tangan setinggi-tingginya. Jangan malu-malu ya teman-teman semuanya. Dari kakak 32 boleh, dari netizen 33 juga boleh. Ada yang mau bertanya? Oke. Oke, cek. Oke, Fatan. Ini aku menyinggung sedikit ya terkait dengan salah satu evaluasi yang udah kamu berikan di PPT-mu bahwa adanya meminimalisir problem yang terjadi antara suborgan kalau nggak salah tadi ya. Oke. Nah, di sini kira-kira udah ada gambaran belum ya? Kan yang pasti nanti Matic kedepannya ini kan bakal ada banyak banget kolaborasi, baik itu kolaborasi dengan suborganisasi ataupun koordinasi dengan OSIS MPK. Nah, itu kira-kira gimana cara kamu kebijakan kamu buat meminimalisir masalah ketika kita melakukan kolaborasi antar suborgan gitu. Terima kasih Mas Mama atas pertanyaannya yang akan dijawab, yaitu mengenai bagaimana meminimalisir akan kejadian atau konflik antara suborgan dan Matic sendiri. Tentunya kunci pertama adalah komunikasi, karena kita pasti nantinya akan berhubungan dengan organisasi atau organisasi lainnya, sehingga kita harus berkomunikasi satu sama lain sehingga tidak akan menyebabkan miskom di tengah-tengah proyek atau di tengah-tengah kolaborasi yang telah kita lakukan. Dan tentunya juga kita juga harus memberikan komunikasi tersebut secara terbuka terhadap para anggota Matic sehingga anggota Matic juga akan tahu kondisi yang sebenarnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Fatan. Dari teman-teman netizen 33 dan 32 ada pertanyaan lagi? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Mas Aziz? Boleh berdiri? Boleh di moving kemana nih? Oke. Hai Fatan, aku mau tanya tapi di luar visi misi sama program kerja kamu. Nah, misal nanti terpilih jadi ketua, bagaimana cara kamu menyelesaikan apabila ada masalah di dalam suborgan tersebut? Misal masalah antara anggota yang membuat kinerja suborganmu itu terganggu, jadi tidak lancar gitu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Basra atas pertanyaannya, sehingga saya menjawab, yaitu mengenai bagaimana meminimalisir atas terjadinya problem di internal Matic sendiri. Karena saya tadi sudah menjelaskan bagaimana evaluasi dari netizen itu sendiri yang kurang inisiatif dan responsif terhadap satu sama lain, sehingga kita perlunya adalah membangun komunikasi yang kuat nantinya pada netizen 33 maupun 34, sehingga nanti jika ada masalah mungkin dapat diselesaikan secara bersama-sama, atau bahkan nanti kita juga misal tidak menemukan jalan yang sebenarnya ataupun jalan untuk menuju solusinya, kita juga dapat berkonsultasi dengan mungkin pembina atau lain-lain yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah tersebut. Oke, terima kasih Fatan dan terima kasih Kak Zura atas pertanyaan yang disampaikan. Masih ada satu kupon lagi nih untuk bertanya. Boleh angkat tangan yang mau bertanya? Boleh angkat tangan dari netizen 32 atau 33 boleh? 33 pada diam-diam semuanya nih gimana Mas? Enaknya Mas? Ayo. Jangan malu-malu buat bertanya. Dari 33 boleh? Dari siapa ini? Fahmi boleh? Atau Rabani? Dari yang cewek-cewek boleh? Aku deh.
Wah, jangan dong Mas. Aku oleh. Boleh nggak? Pak Ilham. Oh, ya, siap. Oke. Sore Fatan. Kan yang di program kerja yang kedua tadi kan pelatihan IT nih. Kamu belum menjawab. Kan yang pelatihan IT buat eksternal. Jenis pelatihan IT-nya seperti apa dan bagaimana cara kamu untuk yang kamu berikan ke pelatihan tuh jenis yang seperti apa? Apakah seperti model Zoom atau seperti modul? Terima kasih. Terima kasih. Kita pertanyaannya izinkan saya jawab. Pelatihan program kerja yang telah saya berikan pada PPT atau proyek yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah bagaimana sih nanti bentuk dari pelatihan bagi eksternal itu sendiri. Karena kita tahu bahwa nanti itu Mentik itu sendiri memiliki sebuah SDM yang mana teknologi itu cukup banyak sehingga kita dapat menyalurkan materi-materi tersebut terhadap pihak eksternal. Saya sudah sempat berkepikiran jika nantinya kita dapat memanfaatkan waktu luang atau waktu kosong di luar saat liburan ataupun di saat libur ataupun yang waktu kosong lainnya sehingga kita dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melaksanakan pelatihan terhadap pihak eksternal dengan cara kita juga bisa berkolaborasi ke antara 3 divisi tersebut untuk berikan satu event untuk pelatihan bagi eksternal. Oke, terima kasih Fatan dan juga teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Boleh duduk kembali Fatan, terima kasih. Oke, setelah kita lihat nih, Salsa, dari tadi itu yang belakang pada ngantuk semuanya nih, pada diem-dieman mulu. Apalagi yang tiga-tiga ini, waduh. Atau kita jargon lagi boleh nggak sih? Kok udah pada lemes sih? Gimana sih slogannya Matic? Matic! Tiga-tiga yang cewek sini pada lemes semuanya. Diulangin lagi. Matic. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Wah, tak terasa ya Nela, kita udah ada di satu kandidat terakhir yang akan presentasi pada hari ini. Mari kita sambut langsung saja, yaitu Sabri dari kelas 11 RPL 2. Guys, oke, kalian nggak capek cuma jadi NPC yang gawennya cuma ngikut doang sama atasan. Dulu aku kayak gitu. Sampai akhirnya aku suatu hari mengambil satu keputusan yang mengubah hidupku selama-lamanya. Keputusan, keputusan yang akhirnya bikin aku jadi aktif berorganisasi, memimpin sampai bahkan handle kompetisi dari mewakili sekolah sampai mewakili Indonesia. Kalau saya ngomong. Apa keputusan itu? Stop jadi follower. Kenalin, saya Sabri dari kelas 11 RPL 4. Yang dimana asal SMP dari SMP. Ya Allah guys, aku mau ngomong. Dengan asal SMP IT Insan Permata Malang. Selama di SMP itu, next sih. Saya udah digembleng sama berbagai pengalaman kepemimpinan organisasi bahkan kepanitiaan. Salah satunya di sini OSIS, tapi yang paling menantang bukan di situ, justru di other itu. Apa isinya other? Isinya other adalah ketika saya memimpin kepanitiaan dari skala 1 kelas sampai ke 1 angkatan. Ya, yang 1 angkatan ini yang bikin berat banget karena kita banyak menghandle banyak orang dalam 1 orang ini, yaitu saya sendiri. Cuman terlepas dari itu, saya dapat satu pelajaran yang berharga banget yang akhirnya mengubah perspektif saya sampai sekarang. Apa itu? Yaitu adalah bahwa semua itu selalu ada penyebabnya. Tinggal kita yang mau nyari penyebab itu atau enggak. Dan setiap solusi selalu ada masalahnya. Tinggal kita yang mau nyari solusi itu atau enggak. Itu satu pelajaran yang aku dapat sih selama berorganisasi ini. Tapi selama berorganisasi bukan berarti saya ngelupain ini prestasi yang ranahnya di lomba-lomba. Next.
selama di SMP emang udah aktif di OSN sama karya ilmiah remaja. Kalau di OSN biasanya mainnya kalau nggak di OSN bidang matematika atau enggak kalau IPA. Nah, alhamdulillahnya dari keaktifan di SMP itu dalam prestasi akhirnya mengantarkan saya jadi lolos di jalur prestasi di sekolah terbaik di Malang Raya. Tapi for your information, bukan Telkom yang kumaksud. Keluhnya adalah kita pernah collab sama OSISnya. Selanjutnya di SMK saya juga alhamdulillah masih bisa menorehkan prestasi-prestasi yang lumayan walaupun gak sebanyak Mbak Akila dan Mas Dika. Tapi setidaknya kita di sini udah bermain di kancah internasional, trial di Thailand dan next akan ke Korea. Tapi pertanyaan yang sebenarnya adalah kok cuma saya sendiri sih yang ngerasain ini? Bukannya harusnya semua netizen punya kesempatan yang sama? Gak cuma saya sendiri. Nah, tapi gimana caranya? Caranya sudah termaktum secara jelas di visi Matic. Next, visi Matic di sini mengekspektasikan kita sebagai netizen untuk menjadi leader, tapi nggak cuma leader biasa, kita leader dengan 3 paket komplit. Di sini adalah leader yang inovatif pertama, kolaboratif, sama solution oriented. Biar apa? Biar kita itu bisa menghasilkan masa depan yang digital, yang inklusif. Maksudnya inklusif itu akhirnya buat semuanya tanpa diskriminasi, plus berkelanjutan, biar generasi-generasi setelah kita itu masih bisa menikmatin hasil karya-karya kita. Nah, I know ini visi yang lumayan ambisius, gak lumayan sih ambisius banget, makanya dari itu misinya juga gak kalah ambisius. Next, misi Matic, dari misi pertama aja udah disebut kalau kita diekspektasikan untuk bisa berkompetisi atau bersaing dengan ranah global, bukan lokal lagi. Dan ini tentunya bukan perjalanan yang mudah, maka dari itu kita perlu untuk saling merangkul dan bahu-membahu berkolaborasi untuk mencapai itu bersama sebagaimana tertera di misi ketua Matic. Nah, harapannya Matic menjadi wadah atau bahkan rumah nih buat kita untuk saling berkolaborasi bersama untuk mencapai itu bersama-sama pula sebagaimana yang tertera di misi ketiga. Tapi karena kita di rumah orang nih, Matic, jangan sampai kita berbuat onar. Pas jago aja gak cukup, pastikan juga dibekali dengan etika dan profesionalitas supaya karya kita berkelanjutan. Nah, misinya juga gak kalah ambisius nih kayak visinya. Cuman satu hal yang perlu di-note adalah percuma kita punya visi-misi ambisius kalau kita masih ngulangi kesalahan yang sama. Maka dari itu perlu adanya evaluasi. Evaluasi di sini, saya kalau nyebutnya adalah asimetri atau asimetris alias ketidakseimbangan or something like that, terserah. Nah, maksudnya dari ketidakseimbangan di sini adalah ketika saya melihat visi pemimpin muda, visi itu kan tujuannya buat semua anggota kan merata. Cuman kalau pas saya lihat, atau mungkin bahkan kalian ngerasa juga ya, itu tuh cuma yang inisiatif aja yang akhirnya merasa beneran jadi pemimpin, nggak merata. Yang akhirnya kesenjangan workload, yang hektik banget, yang nganggur banget. Nah, itu untuk evaluasi pertama. Cuman ini bukan satu-satunya evaluasi. Evaluasi kedua adalah next. Terkait dengan kredibilitas. Saya udah acungi jempol untuk masalah exposure Matic, jos wes pokoknya. Nah, tapi satu hal yang perlu kita catat adalah tahu Matic itu berbeda dengan percaya Matic. Nah, kalau masalah tahu Matic kita main di IG oke, semua exposure udah kemana-mana. Cuman kalau kita udah mau kolaborasi sama eksternal nih, itu mainnya udah kerana credibility, bukan sekedar exposure. Maka dari itu kita juga perlu diversifikasi dari selain media sosial publik ke media sosial yang lebih profesional lagi kayak LinkedIn contohnya. Karena kalau kalian lihat LinkedIn Matic sekarang tuh kosong banget kalau coba kalian lihat sekarang. Next. Nah, ini ide program. Tadi udah disebut evaluasinya, sekarang gimana cara ngatasinnya? Ide program untuk part 1 terkait dengan leadership. Probation itu bagus banget dalam masalah ngajari teknis. Dari segi pengajar kompeten, dari segi yang ikut itu juga antusias. Cuman nggak cukup untuk di teknis aja. Kita juga harus ke ranah soft skill, misal kayak komunikasi atau leadership, kemampuan bekerja sama dalam tim dan sebagainya. Jadi nggak cuma fokus di teknis, tapi juga di soft skillnya juga. Nah, udah dapat bekal nih di soft skill probation. Saatnya netizen praktis nih. Praktisnya di mana? Rotating leadership system. Jadi setiap netizen berkesempatan, underline berkesempatan untuk nge-lead sebuah project. Jadi mereka akhirnya merasakan untuk jadi pemimpin gitu, bukan sekedar menjadi yang ngerjakan aja gitu. At least mereka dapat simulasinya di project-project yang skalanya mungkin belum eksternal atau lebih kecil. Dan tentunya dengan bimbingan dari mereka yang lebih berpengalaman. Next. Nah, ini kita juga main-main sama alumni. Part 2 ide program terkait dengan alumni. Ya bayangin aja gak sih kalau
kita, kakak-kakak kelas kita yang udah 1-2 tahun keras-kerasan berjuang buat metik, bahkan mungkin mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mungkin nilai akademik untuk memperjuangkan metik. Ya masa mereka cuma dapat ketika udah lulus nih dari metik, masa cuma dapat makasih mas, makasih mbak, kan ya nggak mungkin gitu kan. Makanya harus ada final appreciation ketika masa regenerasi. Mereka diberi legacy, bukan sekedar sertifikat atau hadiah atau piala, tapi legacy yang akhirnya bisa mereka teruskan sampai seterusnya sebagai alumni metik. Nah, setelah jadi alumni metik, setelah jadi alumni metik, harapannya mereka juga masih mau connect ke metik. Mereka mau berkontribusi sebagai mentor, kolaborator, atau bahkan jembatan antara adik-adiknya kepada industri melalui program bernama Alumni Network. Karena pada akhirnya satu hal yang harus kita sadari adalah metik ini kita ini ya, kita nggak selamanya di metik pada akhirnya dan akan terus beregenerasi dari tahun ke tahun. Dan saya yakin Pak Ilham juga nggak akan selamanya di sini dan akan berganti regenerasi pembina dari tahun ke tahun. Maka dari itu, memikirkan generasi selanjutnya itu bukan sekedar lagi opsi. Ini adalah kewajiban kita bersama. Karena di kerajaan metik yang udah setinggi ini, hegemoni harus kita pertahankan sebisa mungkin. Siapapun ketua yang terpilih nanti, siapa diberi job desk apa, pastikan kalian melakukan yang terbaik. Karena metik, next, creating innovative leaders. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah tanggung jawab. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah janji kita. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah siapa diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pasti sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya sama Sabri? Sabri boleh di tengah di sini. Oke. Ada yang mau bertanya teman-teman semuanya boleh angkat tangan. Oke, Bara boleh. Izin bertanya terkait dengan apakah kamu sebenarnya udah mikirin nih backup plan dalam tanda kutip ketika kamu atau seseorang yang kamu tunjuk sebagai ketua itu sibuk. Nah, pastikan perlu backup plan nih. Gimana biar programnya itu tetap berjalan. Nah, kalau kamu ngambil dalam tanda kutip orang-orang yang pengen dijadiin leader, itu kan dalam tanda konteks kalau mereka udah siap jadi leader. Nah, jadi ini konteksnya ketika nggak ada yang siap. Nah, tapi orang-orang yang siap itu justru sibuk, nggak tahu entah ada event, entah ada lomba, entah ada apa. Nah, apakah ada backup plan-nya nih? Laura has a very good question. Oke, jadi alasan kenapa saya menekankan tadi kan, saya menekankan kata berkesempatan kan tadi kan kalau kalian ingat. Kenapa? Karena rotating leadership system ini sifatnya kondisional ketika pertama, anak yang bakal ditunjuk sebagai leader itu capable atau beneran mampu. Kedua, anak yang ditunjuk itu punya waktu senggang. Ketiga, dua itu cukup. Ada dua kondisi itu yang harus terpenuhi. Makanya disebut aja adalah berkesempatan. Bukan berarti fix semuanya secara rata. Bisa rata alhamdulillah, tapi memang tentunya ada pertimbangan apakah itu benar capable atau enggak. Cuma itu tadi, dengan pertimbangan dua tadi, ketika dua pertimbangan itu penuhi, masuk leadership system tadi, rotating leadership system. Apakah sudah menjawab? Apakah sudah menjawab? Mau saya tambahin? Oke. Oh iya, makasih. Oke, jadi gini. Tadi kan mention soal berkesempatan nih. Nah, tapi ini kan sangat berkebalikan dengan visi awal metik di mana semua orang itu harus punya kesempatan yang sama buat jadi leader. Nah, gimana nih solusinya? Oke. Wah, itu susah nih. Boleh ask a very good question sekali lagi ya. Tapi speaker saya kesempatan mikir sebentar nih. Oke, dapat nih. Visi itu kan vision, tujuan kita. Nah, proses kita mencapai tujuan itu part of ikhtiar kita kan. Yang saya maksud sebagai berkesempatan yang sama adalah ikhtiar kita untuk menuju itu diratakan semuanya. Terkait hasil akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Kita memang berikhtiar atau apa kalau ikhtiar itu ya bahasa aslinya, mencoba berusaha untuk mencapai itu secara dan kesempatan yang sama semuanya. Kita terapkan ke semuanya dari segi usahanya. Cuman dari hasil akhirnya tentunya mempertimbangkan itu tadi dua yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau dari segi kesempatan untuk dari segi
berusahanya nih semuanya terus menuju gitu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sabri. Masih ada 2 kupon pertanyaan. Oke, boleh Mas Naufal. Oke. Oke, Sabri. Dari seluruh program kerja, seluruh evaluasi yang udah kamu berikan, udah kamu jabarkan tadi di awal, jujur kamu orangnya sangat inovatif. Sampai tadi, iya sampai tadi tuh kata-kata teknisnya tuh keluar semua teman-teman. Saking pahamnya dengan program kerja yang, ya oke, gak apa-apa keceplosan. Tapi gini, di balik inovasimu yang udah kamu jabarkan tadi, kamu kan pasti butuh proses yang panjang tuh buat research. Dari semua inovasimu tadi yang udah kamu jabarkan, pastinya kamu kan butuh waktu yang sangat lama juga buat research, apalagi ke depannya juga. Itu kan kamu pasti perlu memikirkan hal-hal yang di luar, bahkan di luar teknis ataupun di luar, pokoknya intinya hal-hal yang bisa menghalangi kamu gitu loh. Oke, jadi pertanyaan saya simpel sebenarnya. Oke, gimana cara kamu menyeimbangkan antara 3 ini? Karena leader itu kalau di Matic itu berhadapan dengan 3 ini. Yang pertama, inovasimu. Ketika kamu buat inovasi, ketika kamu research dan sebagainya, intinya inovasimu yang mendorong tim-timmu. Lalu yang kedua, terkait dengan menjaga keteraturan organisasi. Kayak SOP, timeline, struktur, people management, knowledge management, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu terkait dengan pekerjaanmu di kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya ada tugas, ada project, dan lain sebagainya. Itu gimana cara kamu mengatur, karena posisimu di sini sebagai ketua kan ya, sebagai leader. Dan kamu harus meluangkan waktumu sebagaimana kamu bisa merangkul seluruh anggota-anggota Matic ini. Apakah dengan cara delegasi, apakah dengan cara manajemen yang beraturan kayak gitu. Bisa dijelaskan mungkin secara detail ya, biar saya paham juga. Kalau saya bisa ngulangi waktu, saya bakal ngulangi waktu ketika Pak Ilham baru saja sampaikan. Kenapa? Karena pesan di Pak Ilham tadi itu menjawab pertanyaan Mas Bapak bahwa Matic ini bukan hanya milik ketua, tapi milik semuanya. Yang artinya usaha kita untuk mau lebih baik, termasuk menjalankan protokol memperhatikan salah satunya. Itu tentunya ada namanya kaderisasi publikasikan. Mas Bapak sebutkan tadi. Yang tentunya adalah orang yang sevisi atau sevisi dengan saya. At least punya tujuan yang sama dengan saya dan tidak berbentrokan begitu. Nah, cara mengatasi itu adalah saya akan mencari orang-orang itu tadi yang sevisi atau at least setujuan untuk kemudian bekerja sama terkait dengan menjalankan program ini. Jadi, walaupun let's say nanti ada saya di lomba atau kegiatan, orang-orang inilah yang sevisi dengan saya, tangan kanan saya lah yang kemudian akan melanjutkan hegemoni ini ketika saya naik ke bisa. Tapi tentunya ketika semua sudah selesai, yang saya lakukan selesai, dan bisa kembali ke Matic, saya akan bersama dia, bersama-sama membangun hegemoni Matic kembali. Begitu Mas kurang. Bakal menjawab. Itu berarti mengatur terkait dengan kegiatan sehari-hari dan juga inovasimu. Ya kan, benar kan? Untuk yang aspek selanjutnya terkait dengan struktural organisasi kayak administrasi, kayak SOP dan lain sebagainya, itu gimana cara kamu delegasinya? Oh, delegasinya atau bentuk strukturnya nih yang di proses delegasinya di dalamnya. proses delegasi. Iya. Itu tadi kan apa namanya? Saya itu kan notabene tangan tadi kan. Tangan itu tentunya selain orang yang dipercaya dan orang yang kompeten juga. Dipercaya, amanah dan kompeten. Nah,
Nah, orang-orang itu yang bakal nanti bantu saya untuk let's say ada program beneran inovatif kreatif dan itu belum ada SOP-nya. Nah, kami membangunnya bersama-sama dengan kawan-kawan saya atau mungkin dengan orang-orang yang saya percaya untuk membangun SOP atau struktur secara bersama-sama sehingga ketika program yang terrealisasikan bisa berjalan dengan terarah karena ada SOP. Itu sih Mas, kurang lebih masih dalam skop yang sama jawabannya. Gimana? Apa jawab? Standar orang kompeten tuh gimana sih, Bri? Standar orang kompeten di matamu itu kayak gimana? Kan beda kan. Kita apa ya, kerja sama orang yang visioner, kerja sama orang yang bikin SOP, kerja sama orang yang bikin administrasi kan beda tipe orang. Kan kita harus juga bisa mengkategorikan ini orangnya kira-kira cocok di bagian mana gitu. Nah, gini, kalau kriteria kompeten tentunya diklasifikasikan berdasarkan emang sekolah sebutan. Siapa kompeten di SOP, siapa kompeten di visioner ini dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ada follow up question lagi. Nah, gimana cara menentukan siapa orang yang kompeten di SOP? Padahal ada namanya indikator. Nah, itu sekarang indikator secara detail itu memang belum saya tentukan. Tapi ketika saya udah insya Allah terpilih jadi ketua, tentunya akan sudah mulai mempertimbangkan indikator-indikator itu. Sehingga at least ketika saya ketemu orang yang saya percaya ini beberapa nih, misal saya filtering lagi dengan indikator-indikator itu. Sesuai nggak? Sesuai. Nggak sesuai. Oke. Kalau dia terpercaya, tapi mungkin nggak bisa nih. Ini oke, sorry. Gitu Mas Pranata. Oke, tepuk tangan buat Sabri yuk. Wah, cukup seru banget nih dari pertanyaannya. Masih ada satu kupon atau lanjut? Oke, masih ada satu kupon lagi. Boleh kita lanjut. Ayo. Sob kangen aku. Oke, jadi kan tadi kamu sempat nyinggung soal kesenjangan workload, yang mana satu sisi itu hektik banget, dan satu sisi itu nganggur banget. Nah, terus kan kamu bikin kayak sebuah inovasi di mana ada rotation lead itu tadi, yang semua itu berkesempatan buat jadi lead sebuah project. Nah, gimana misal dengan adanya inovasimu itu malah bikin orang yang biasanya itu mau ikut kerja sebagai yang bantu aja, itu malah gak mau kerja gara-gara takut jadi pemimpin satu project itu. Jadi kasusnya kayak, oh kamu orang yang cocok nih buat jadi leader development leadership system, tapi karena dia terbiasa untuk bekerja sebagai tanda kutip yang di lead, dia nggak mau gitu. Itu ya kasusnya. Yes. Mantap. Nah, jadi gini, ini mungkin di luar kontrol saya terkait kemauan dia, tapi justru itu kalau di paradigma saya adalah momen ketika keluar dari zona nyaman. Jadi ketika mencoba sesuatu yang baru, karena seharusnya dia mencoba. Tapi oke, saya paham kalau ini di luar kontrol saya dan tidak bisa saya paksakan kemauan atau enggaknya. Tapi pastinya kalau dia tidak mau, ya sudah. Karena yang saya sebutkan sebelumnya adalah yang setara itu kesempatannya, bukan semuanya akan jadinya. Kesempatannya itu bukan diterapkan ke semuanya. Terkait pertama di kata bara, apakah orang itu lagi memungkinkan untuk jadi apa enggak, itu urusan belakangan. Terus kedua, terkait itu tadi, apakah orang itu mau apa enggak. Nah, itu yang memang tidak bisa dikontrol. Cuman secara kesempatan, semuanya diberikan setara. Sebagaimana yang masuk di visi. Begitu masuk di gimana masuk. Ya, oke. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Nyambung. Itu next ketua metik manggu.
Nah, jadi kan ya dari yang tak lihat itu apa ya kayak sosok asli di balik kata-katamu yang kesenjangan workload. Nah, ada nggak menurutmu solusi yang efektif buat ngatasin orang yang awalnya komitmen tapi belakangan ini atau mungkin nanti itu komitmennya malah hilang dan jadinya hilang-hilangan nggak kerja sama sekali. Ini adalah program yang sekarang lagi digalakkan sama Liga 2. Adalah probation sebagai tahap seleksi juga. Nah, kita probation itu akan jadi filtering. Ini for information buat yang belum tahu. Jadi probation nanti itu rencananya itu sebagai filtering bukan sekedar pakai tahap saja. Jadi ada rekrutmen nih, rekrutmen. Cuman yang direkrut itu ada filtering di probation dulu. Kalau mereka niat di probation hadir terus, maka mereka akan dianggap komitmen. Nah, itu akan susah. Mungkin benar ada jawaban detail, cuman karena waktu yang mungkin lebih singkat, yaitu jawaban intinya begitu. Gimana Mas? Ya, cukup. Thank you. Sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi untuk paslon terakhir kita. Oke, terima kasih Sabri atas paparan materi yang sudah disampaikan. Cukup dramatik sekali ya dari 3 kandidat ketua kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga kandidat kita. Nah, sekarang adalah memasuki waktu voting. Untuk Mas Noval, aplikasi voting sudah ready? Oke. Bisa scan QR-nya di layar atau bisa juga cek di email kalian karena sudah dikirimkan tadi. Yang ada kendala boleh angkat tangan, nanti bisa dibantu sama kakak-kakaknya. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, kalian pilih dengan suara hati kalian masing-masing. Semuanya jangan golput dan yang paling penting pilih kandidat yang paling absolut di hati kalian semuanya. Wah, udah pada serius banget nih buat pilih-pilih dari Netizen 32, dari 33. Ini kandidatnya pada bingung nih, pada deg-degan semuanya gitu. Aman, Kak? Aman ya? Aman. Dari 33 aman? Ya? Oke. Ini ada yang oh, dia bilang ini apa sih, Tip? Oh iya benar, emang pakai itu. Oh iya benar pakai itu emang. Ya, jadi teknisnya begini teman-teman. Kalian cek aja email masing-masing. Itu udah ada notif apa enggak? Cek juga terutama di folder spam. Nanti bakalan ada notifikasi email dan passwordnya dikirim di situ. Nah, bagi yang tidak menerima email sama sekali, kalian bisa langsung aja login pakai email sekolah, passwordnya bisa di-set, moklet hebat, M-nya besar, hanya besar. Soalnya paling kamu bukan metik paling. Semua
Oh, Sekiki ya? Gak tahu ya? Itu coba cek streamingnya. Cek. Yang satunya mati kayaknya. Kemudian buat teman-teman semuanya untuk waktu gratisnya dibuka hingga pukul 17.15. Buat teman-teman yang belum voting dimohon untuk segera voting karena nanti akan diumumkan sekali lagi untuk pengumuman dari pengumuman untuk menjadi peserta 2025 yang baru. Sekali lagi buat teman-teman voting dibuka hingga pukul 17.15. Buat teman-teman yang belum voting segera untuk memberikan suara terbaik kalian yang nantinya akan diumumkan di Deklarasi 2025 dengan pengumuman yang terbaik. Terima kasih. Ngomong aja angka urutan. Angka urutan. 1, 2, 3. Habisin. Ini dibuka dulu ya. Berapa ya masih muda. Yang levelnya yang udah 60. Weh. Dia tuh level dewa Pak, bagian punggung bawah ini loh. Ya belum biasa. Nah ini Pak, saya US jadi konsumen. Loh, bisa. Tapi saya tak ngerti ya. Gimana? Oh my god. Langsung mir. Oh, pore. Semua kan dia. Dia lo ngeliat semua banget ya. Habis ini ada ini. Dari kenapa? Karena ini yang masuk kemarin lagi proses. Kalau orderan itu lewat mana Pak biasanya? Kadang lewat ayo sampai keluar. Reminder lagi buat teman-teman semuanya, waktu voting tinggal 1 menit lagi. Dimohon untuk teman-teman semuanya yang belum voting segera voting lagi karena voting akan ditutup tepat di pukul 17.15. Aku tersenyum lagi, oh kasihku, membuat cinta. Oke teman-teman semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 17.15.
Inilah waktu yang ditunggu-tunggu dari teman-teman semuanya, baik dari Metizen 32 dan Metizen 33, untuk menentukan hasil dari voting pemilihan Direktur Metik 2025-2026. Namun sebelum itu teman-teman semuanya, sembari menunggu hasil dari voting, mungkin ada teman-teman dari 32 ataupun 33 yang mau tampil unjuk bakat ke depan untuk mengisi waktu luangnya, boleh dipersilahkan. Dari Metizen 32, satu perwakilan, dari Metizen 33, satu perwakilan. Kita mulai dari Metizen ke-32, boleh dipersilahkan perwakilannya. Ya, Mbak Zura. Dari Mbak Zura, Mbak Bilkis, boleh nyanyi, boleh stand up. Ice breaking dulu sebelum kita mengumumkan hasil Tampilkan votingnya. bakatmu, Mbak Zura. Atau Mas Agil mungkin memperagakan busana dari Metik tercinta kita. Atau langsung dari 33 nih. Oh, karena Mbak Zura udah megang mic-nya, jadi boleh langsung saja Mbak Zura, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menampilkan suara emasnya di depan Metizen 32 dan juga Metizen ke-33. Ayo silakan boleh maju ke depan. Ini kenang-kenangan sebelum PKL. Oke, kalau nggak mau unjuk bakat nih, kasih saja pesan dan kesannya di hari ini. Boleh Mbak Zura, boleh memberikan pesan dan kesannya. Kesan aku happy banget. Aku nggak nyangka kalau ketiga kandidat itu sangat inovatif banget. And I'm so happy. Thank you. Oke, dari 32 boleh kalau pesan kesan kita tambah jadi 2 orang nih. Dari satu cewek, satu cowok. Boleh yang cowok buat Mas Agil, boleh kasih pesan dan kesannya untuk Pildetik 2025. Bisa. Gimana mau Deksa? Gimana nih Mas Agilnya lari guys. Boleh kasih ke Mas Dion aja nih. Mas Dion kasih pesan dan kesan di kegiatan Pildetik 2025 ini. Oh ya, untuk pesannya, untuk kesan ya, pertama kesannya aku sedikit seneng ya, soalnya aku bisa melihat calon-calon orang yang bakal ngemimpin suborgan tercinta yang aku yang akan mimpin Metik selanjutnya. Jadi aku seneng lihat wajah-wajahnya, terus juga mereka juga ngomong apa tujuan mereka ke depannya, dan ya itu bikin aku seneng. Terus juga untuk pesannya, aku mungkin pesen buat siapa aja yang terpilih, mungkin siapa yang terpilih tolong kerjakan dan emban tugas kalian semaksimal mungkin. Jangan sampai kayak ngerasa gak pantas jadi pemimpin, soalnya siapapun yang terpilih itulah yang terbaik buat Metik selanjutnya. Terima kasih Mas Dion. Wah, sungguh menyentuh hati banget nih kata-kata mutiara dari dapat hadiah nih. Wah, keren banget. Oke, sekarang boleh dari Metizen 33 menyuarakan pesan dan kesannya dari satu perwakilan cowok dan satu perwakilan cewek. Oke, boleh Loi kasih pesan dan kesan hari ini. Boleh menghadap ke kamera. Oke, halo teman-teman. Aku mau kasih pesan dan kesan untuk Pilketik hari ini. Semoga nanti Pildetik. Oke. Semoga nanti hasil dari Pildetiknya itu benar-benar yang maksimal dan yang terbaik. Dan aku harap yang aku vote nanti menang sih. Haha. Dah, terima kasih. Oke, dari perwakilan Metizen cowok dari 33 boleh. Katanya Fahmi nih mau. Boleh jangan malu-malu teman-teman semuanya.
Ayo siapa? Ayo siapa? Boleh semuanya berkembang, semuanya belajar, boleh. 1, 2, 3. Ya boleh. Satu lagi. Tajam cicuk. Buat Mas Noval, instruksi satu lagi ya. Sangat memuaskan. Oke, dari kesan saya kali ini pil ketiknya sangat memuaskan ya. Jadi yang saya rasakan kali ini tuh benar-benar seru gitu loh daripada pil ketik yang lainnya. Ini baru pertama kali saya ngerasain kayak gini. Habis itu pesan saya buat kedepannya semoga pil ketik yang kali ini bisa lebih seru lagi di kedepannya. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Wah, ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih teman-teman semuanya. Dan pesan dan kesan sudah tersampaikan dari Metizen 32 dan Metizen 33. Dan inilah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman voting pemilihan Direktur Metik 2025. Namun sebelum itu, Kalian kepo ya, siapa sih kandidatnya? masih penasaran gak nih? Gimana, penasaran gak teman-teman? Udah pada lemes-lemes kayaknya nih. Kurang denger nih, Iya. penasaran gak? Wah, penasaran banget. Apalagi nih dari kandidat-kandidatnya nih, terlihat kalau deg-degannya tuh meronta-ronta banget gitu. Dari kandidat 1, 2, ataupun kandidat ketiga itu bener-bener ngerasain kayak dagdikduknya gitu. Apalagi buat Ketua Metik di periode 2024 kemarin bakal tahu nih siapa penerus dari Ketua Metik 2025-2026. Untuk Mas Noval udah siap? Sudah siap? Oke. Dan inilah pengumuman hasil voting pemilihan Direktur Metik periode 2025-2026 jatuh kepada Wah, selamat untuk Sabri yaitu, dan inilah Ketua Metik 2025-2026 jatuh kepada Sabri dari kelas 11 RPL 4. Oke, mungkin nanti boleh diulang lagi dan juga lebih meriah lagi ya, biar sama-sama deg-degan walaupun kita udah terspoiler nih. Gimana? Mungkin Pak Ilham dan juga Ketua Metik 2024 boleh ngasih sambutan sekali lagi dan ucapan terima kasih. Oke, Pak. Oke, mungkin dari Mas Syauki. Dari Mas Syauki boleh ngasih pesan dan kesan dan juga ucapan terima kasih selama 1 tahun yang telah mengemban tugas sebagai Ketua Metik 2024. Untuk Mas Syauki, waktu dan tempat dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Syauki, Ketua Metik 2024. Oke, halo teman-teman semua. Oke, mungkin kita langsung saja pesan dan kesannya. Untuk kesannya sih sangat berkesan. Terus untuk pesannya mungkin aku sangat berterima kasih buat teman-teman 32 pengurus-pengurus dari divisi-divisi seluruhnya, bagi untuk Noval, Aksa, Dika, dan lain-lainnya, dan semuanya tuh sangat berterima kasih atas seluruh kinerjanya di tahun kemarin sampai tahun ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Ilham telah selalu menjadi pembimbing yang selalu aktif dan selalu membantu apapun keadaannya. Dan selamat buat mungkin kandidat yang terpilih, mungkin orangnya belum ada. Terima kasih semuanya dan saya sampai jumpa lagi. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Metik 2024 yang sudah mengemban tugas selama 1 tahun terakhir dan pada hari ini sudah terpilih
penerus dari Ketua Metik periode 2025-2026. Oke, mari kita sambut ini dia Ketua Metik 2025-2026. Sabri boleh ke tengah. Sabri boleh ke tengah. Ini ternyata doa tadi sholat tuh terkabul teman-teman semuanya. Oke, boleh memberikan pesan dan kesan setelah terpilih sebagai Ketua Metik 2025-2026 dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support kepada kamu. Terima kasih. Ayo. Jadi 2 pesan. Pertama, tentunya pertama dan paling utama terima kasih atas kepercayaannya. Padahal nggih punapa kula badhe matur nuwun sanget kula panjenengan kula kabeh. Mergo gawe kepercayaan. Karena memang ini bukan amanat yang sebentar ya, tentunya perlu waktu yang lama. Dan harapannya untuk semua yang ada di sini atau bahkan yang belum sempat hadir bisa ikut berjuang bersama-sama. Karena memang kata Pak Ilham tadi, ini bukan milik Ketua Metik, ini bukan milik orang tertentu, tapi ini milik bersama. Ketua Metik statusnya hanyalah melit. Apa sih ngelit itu? Lead kan dari kata tali tuh. Tali nih, kita tarik bareng-bareng. Organisasi ini menuju perjalanan yang lebih baik dengan tali hegemoni Kerajaan Metik ini bersama. Tugasku hanya sebagai koordinator, tapi bukan mencakup segala hal yang kalian job desk masing-masing, tapi hanya sebagai koordinator semata. Jadi tanpa kalian tetap aku gak bisa apa-apa. Jadi tolong. So sweet. Jadi tolong ya itu sih. Semoga kita tarik tali ini bersama-sama. Karena kalau aku narik sendiri, Metik udah terlalu berat karena udah terlalu besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sabri yang sudah memberikan pesan dan kesannya. Hidup Sabri! Hidup! Oke. Untuk Pak Ilham dan juga Mas Syauki boleh memberikan sepatah dua kata dan memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih kita yaitu Sabri dari kelas 11 RPL 4. Oke, pertama-tama selamat untuk Sabri. Semoga bisa mengemban amanah 1 tahun kepengurusan ke depan dan semoga bisa membawa Metik menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya dan bisa memberikan contoh ke minimal teman-teman yang ada di Metik lebih banyak lagi teman-teman siswa yang ada di sini. Ya, jadi ya selamat sekali lagi Bri. Jadi itu tadi. Jangan biarkan Sabri menanggung beban ini sendirian, karena tujuan kita sama di sini untuk belajar bersama, untuk membawa nama sekolah menjadi yang terbaik di global, gitu Bri ya. Benar sekali. Oke, itu aja dari saya. Selamat sekali lagi Bri. Mau dikasih jaket sama Sauki. Udah. Terus apa?
MC. Oke, terima kasih untuk Pak Ilham. Ya, aku MC lagi ya. Ini sama saya. Memberikan sepatah dan dua kata, dan inilah dia wajah baru dari Ketua Metik periode 2025-2026, Sabri dari kelas 11 RPL 4. Beri tepuk tangan lagi dong, kurang keras. Kurang keras, yang lebih semangat lagi untuk ketua kita yang akan mengemban 1 tahun masa jabatannya sebagai Ketua Metik, dan semoga kedepannya Metik semakin maju dan semakin berkembang go global kedepannya. Terima kasih untuk kakak-kakak Metizen dan 32 dan 33 yang sudah memberikan waktu dan juga tenaga pada hari ini, dan semoga apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita berikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan sekarang waktu yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu foto dokumentasi bersama untuk ketua terpilih kita dan seluruh peserta dari Pildetik tahun 2025. Untuk teman-teman semuanya boleh maju ke depan dan mempersiapkan gaya terbaiknya. Dan pada sore hari ini adalah hari yang sangat memorable sekali untuk Sabri atas terpilih sebagai ketua Metik periode 2025-2026. Untuk teman-teman boleh segera maju ke depan untuk mempersingkat waktu. Agak untuk dokumentasinya ya. Semangat Sabri. Apakah Anda siap? Untuk kandidat 1 dan kandidat 2 jangan putus asa ya. Janji sahabat. Boleh teman-teman boleh menduduki kursi di depan, yang cewek di belakang, yang cowok bisa di depan sini. Buat Mas Syauki, Sabri boleh di kursi bersama dengan Pak Ilham. Pak Ilham boleh duduk di tengah, Bapak. Kalian cowok ya? Iya. Cewek depan Ayo segera guys. ya teman-teman semuanya. Cewek depan, laki-laki di belakang ya. Ayo Nadif di depan Nadif. Odi. Gak apa-apa ya Di. Boleh kandidatnya di tengah, 3 kandidatnya di Agil tengah. yang foto. Gini-gini ini Agil yang foto tuh. Yang foto Agil. Pak Ilham di tengah bersama ketua terpilihnya. Ya, Mas Syauki bisa ikut juga Mbak di Zura, tengah. semangat Mbak Zura. Yang cowok-cowok boleh mengisi di belakang Pak Ilham ya. Sabri, Fatan dan sebaris ini boleh agak maju ke depan. Awas keblok laptop. Boleh. Mbak Bilkis boleh di sini. Si mobil. Aduh, gimana kameranya? Cukup. Oh, Mas. Ayo, Pak. Nah, kita. Bisa. Oh iya. Oh ya, baiklah kita baca dulu. Boleh, yang cowok-cowok sebagian boleh di depan. Haikal di depan nggak apa-apa. Yang di belakang itu siapa? Faro boleh di depan, Faro boleh di depan. Yang samping kiri boleh di depan juga. Faro di sini, Faro. Agak mepet, yang belakang, yang depan juga agak mepet. Waduh. Yang belakang boleh ke depan lagi, nggak apa-apa. Aksa kosong. Kalau nggak gitu yang di belakang sini boleh agak serong biar kelihatan semuanya dan cukup. Untuk mempersingkat waktu. Aduh, aku duduk. Mas Dik, di mana Mas Dik? Kalau melempar, kamu diri Bal, di sebelah.
Mohon izin introduksi. 1, 2. Oh, oke. Oke lagi. Ya, 1, 2, 3. Gaya bebas. Semuanya tangannya mengepal ya teman-teman semuanya. Boleh pose rar. Pose ciri khas Meka. Mungkin video boleh Pak Il. Video ya, slogannya Matic. Matic Creating Youth Innovators. Yes. Sudah Mas Agil? Pakai HP. Creating Innovator Leader. Oh, Innovative Leader. Ya maaf. MC juga manusia. Yang baru aja, yang baru. Creating Innovative Leaders. Oke. Sebut yang keras dan juga semangat ya teman-teman semuanya. Sudah? Matic Creating Innovative Leaders. Sudah, terima kasih untuk teman-teman semuanya, Pak Ilham dan juga kakak-kakak Medisen 32, 33 yang sudah menyempatkan waktu dan juga tenaga pada hari ini. Semoga apa yang sudah dihasilkan pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya dan rekan saya Muhammad Deksa Putra Pratama dan rekan saya Salsa pamit undur diri. Terima kasih untuk kegiatan hari ini dan sampai jumpa di Pildetik 2026-2027. Sampai jumpa. Terima kasih. Mau ikut. Oke teman-teman, terima kasih semua. Jadi Minta aku udah tolong, coba, guys. Rasanya after testnya dicobain ya, after test. minta tolong buat teman-teman semuanya buat bantu merapikan ya.